Di episode sebelumnya, tak hanya kelompok Kabutaku yang berhasil didesak oleh robotnya Sharkler. Bahkan Kapten Tombol dengan kekuatan murkanya pun berhasil dikalahkan. Jadi scene dibuka dengan Kapten Tombol yang sedang berlatih agar menjadi lebih kuat lagi sebagai dewan juri di setiap acara perlombaan dengan berlatarkan matahari tenggelam. Scene berpindah ke kelompoknya Yuzuru yang sedang latihan sepak bola. Walaupun skill Yuzuru tidak sebanding dengan Kuranosuke, namun Kuranosuke tetap menyemangatinya. Saat pertandingan, seorang bapak-bapak lewat dan tidur di kursi pemain. Kuwajiro menyadari kalau itu adalah ayahnya Kuranosuke dan memanggil Kuranosuke. Bapak itu tersadar dan langsung kabur, dan dikejar oleh Kuranosuke dan teman-temannya. Namun dia kehilangan jejak. Saat di rumah, Kuranosuke menceritakan kepada teman-temannya kalau pria tadi adalah ayahnya yang sudah lama tidak pulang ke rumah. Kuwajiro menceritakan kalau dahulu ayahnya Kuranosuke seorang yang suka mabok dikarenakan suatu hal. Kuranosuke pun menceritakan kejadian masa lalu ayahnya kepada teman-temannya. Diceritakan ayah Kuranosuke adalah seorang pimpinan sebuah perusahaan yang tiba-tiba ingin pergi ke suatu daerah karena suatu proyek. Saat ayahnya pergi, Kuranosuke menelpon orang itu bahwa ternyata tidak ada proyek, melainkan usaha ayahnya mulai bangkrut dan akan ditutup. Scene berpindah ke ayah Kuranosuke yang sedang mabok di tempat nongkrongnya Kobrander dan kawan-kawan. Di sana mereka juga bertemu Sharkler dan Pak Ujang yang ingin membahas sebuah bisnis. Saat sudah mabok parah, ayah Kuranosuke melepas jaketnya, Kobrander yang sudah ngeri melihat orang mabok keras pun langsung pergi dari tempat itu tanpa membayarnya. Berpindah ke Kuranosuke yang sedang mencari ayahnya seorang diri. Sampai dia menemukan jaket ayahnya dan mendapati ayahnya sedang tiduran di air terjun taman. Kuranosuke yang melihat ayahnya mabok parah itu pun mengajaknya pulang. Sampai akhirnya dia tertidur di samping ayahnya. Ketika sudah pagi, Kuranosuke terbangun dan mendapati ayahnya sudah tidak ada di sana. Saat di sekolah, diadakan ujian matematika, namun tak satu pun dari soal itu bisa dijawab oleh Kuranosuke. Dikarenakan pikirannya masih fokus untuk mencari sang ayah. Bahkan saat pertandingan sepak bola pun kesedihannya pecah hingga dia menangis. Scene berpindah ke sebuah gugusan bintang yang menempel ke sebuah seragam sumo antik yang berada di dalam museum. Seragam itu menempel ke seorang kakek tua dan mengalahkan semua orang di sekitarnya dengan teknik sumo. Kobrander yang kebetulan lewat pun menyadari di kostum itu ada gugusan bintang. Seragam itu lepas dari kakek tua itu dan terbang. Di lapangan Kuranosuke sedang dihibur oleh teman-temannya. Saat sedang tertunduk, Kuranosuke melihat Kobrander yang mengejar gugusan bintang. Kuranosuke bangkit dan hendak mengejar gugusan bintang itu untuk mengabulkan permintaannya agar bertemu sang ayah. Saat pengejaran, pikiran Kuranosuke flashback ke masa kecilnya bersama sang ayah. Saat kostum sumo sudah didapatkan oleh Kobrander, tiba-tiba dia ditangkap oleh jala milik Sharkler. Di saat yang bersamaan, kelompok Kuranosuke juga datang, dan keributan pun terjadi. Saat keributan gugusan bintang itu melayang ke arah seorang pendekar yang merupakan Kapten Tombol dengan model barunya. Latihan yang selama ini dia lakukan tidak sia-sia, pola warna tubuhnya berubah, beserta kekuatannya yang dapat mengendalikan cuaca. Kapten Tombol memilih lomba kali ini yaitu sumo. Kapten Tombol membuat list yang akan bertarung pada papan. Pada pertandingan pertama, Kuranosuke melawan Spaidon. Kuranosuke memenangkan pertandingan itu dengan cerdiknya. Yuzuru yang tidak tega melihat pikiran Kuranosuke yang masih kacau pasti akan kalah di ronde berikutnya. Jadi ia berinisiatif untuk mencari ayahnya Kuranosuke. Pertandingan selanjutnya, Ganiran melawan Kabutaku. Pertandingan tidak begitu sengit, Ganiran yang ceroboh keluar arena setelah didorong oleh Kabutaku. Selanjutnya Tantorina melawan Kobrander, yang tentu saja dimenangkan oleh Kobrander. Pertandingan keempat, Kuwajiro melawan Sharkler. Masing-masing mereka berubah ke wujud supernya. Saat pertandingan akan dimulai, Sharkler menipu Kuwajiro melihat ke arah belakang. Saat tertipu, senjata Sharkler datang dan menggigit Kuwajiro hingga jatuh. Sehingga Sharkler ditetapkan sebagai pemenang. Perempat final, Kabutaku melawan Kobrander. Kobrander berubah ke wujud supernya, namun saat Kabutaku juga ingin berubah, dia tidak melihat Yuzuru di sana. Yuzuru yang terus mencari ayahnya Kuranosuke yang entah di mana, akhirnya menemukan bapak itu.
Yuzuru dan sang bapak kembali ke arena pertandingan. Yuzuru mengubah Kabutaku ke wujud supernya dan mengalahkan Kobrander dengan satu jari saja. Selanjutnya Sharkler melawan Kuranosuke. Di sini ayah Kuranosuke menyemangatinya. Pertandingan sangat tidak imbang, walau sempat mendesak Sharkler. Akhirnya Kuranosuke terkalahkan juga. Pertandingan final, yaitu Kabutaku melawan Sharkler. Pertarungan mereka melibatkan robot raksasanya dan bertarung sebagai raksasa. Pertarungan sengit itu pun dimenangkan oleh Kabutaku ketika kaki robot Sharkler keluar arena pertandingan. Kelompok yang kalah pun akhirnya pergi. Namun tidak dengan Sharkler yang ngotot dengan gugusan bintang. Kapten Tombol yang sudah bertambah kuat berhasil mengusir Sharkler dengan jurus petirnya. Dengan begitu gugusan bintang menjadi milik Kuranosuke walaupun sangat disayangkan gugusan bintang itu palsu. Kuranosuke yang kecewa dihibur oleh ayahnya, bahwa tanpa gugusan bintang pun dia akan tetap pulang dan bersama Kuranosuke. Episode kali ini mengajarkan kita, kegagalan bukanlah alasan untuk meninggalkan tanggung jawab. Seperti halnya ayah Kuranosuke yang akhirnya kembali kepada Kuranosuke meski sudah gagal dalam bisnisnya. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. 私よりも強欲なんだよ。それは